Pemirsa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengungkapkan rencana kerja di 100 hari pertama. Menpan RB menyebut kementerian yang dipimpinnya memiliki beban kerja berat di awal pemerintahan, yakni untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengungkapkan rencana kerja di 100 hari pertama sebagai Menpan RB. Menurut Rini, kementerian yang dipimpinnya memang memiliki beban kerja berat dalam sebulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa fokusnya dalam 100 hari pertama yakni untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru dibentuk, bukan hanya menata fungsinya tetapi juga akan menata sumber daya manusia atau ASN yang akan mengisi kementerian baru tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Menpan RB juga mengungkapkan pihaknya sedang menunggu terbitnya peraturan presiden transisi pemerintahan. Perpres tersebut menurutnya akan menjadi rujukan untuk pengaturan ASN setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi bekerja. Sebab saat ini perubahan dan peralihan fungsi sejumlah kementerian. Perubahan dan peralihan fungsi sejumlah kementerian disebut Menpan RB berpengaruh terhadap pengisian ASN. Selain itu juga harus ada penyesuaian dari sisi anggaran. Meski demikian, Rini menegaskan persiapan pengisian ASN dan teknis penganggaran untuk kementerian baru sudah disiapkan dan dibantu oleh Menpan RB sebelumnya, Abdullah Azwar Anas. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, kita awali dengan Menpan RB. Pemirsa, Rini Widiantini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Merah Putih. Rini didampingi oleh Purwadi Arianto sebagai Wakil Menteri Pan RB, di mana keduanya akan bertugas untuk periode 2024 hingga 2029. Ya pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 48 kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih yang akan membantu menjalankan roda pemerintahan pada periode 2024-2029. Jumlah kementerian itu tercatat mengalami penambahan sebanyak 14 jika dibandingkan dengan kementerian di era Kabinet Indonesia Maju yang hanya berjumlah 34. Oleh karena itu pemirsa, Menpan RB di awal pemerintahan menyatakan akan langsung bergerak melakukan penataan sejumlah kementerian yang baru dibentuk. Selanjutnya Menpan RB Rini Widiantini siap mengatur bursa transfer pegawai negeri sipil untuk mengisi 48 kementerian di era Prabowo Subianto untuk nomenklatur yang baru dibentuk maupun dipecah. Rini menyebut skema dalam bentuk peraturan Menpan RB itu sudahlah siap. Namun Kemenpan RB masih harus menunggu peraturan presiden mengenai transisi. Nah, selain melakukan penataan kementerian baru, pemirsa, Menpan dan Wamenpan RB menyatakan telah menyiapkan sejumlah gebrakan untuk melanjutkan estafet perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pemirsa, keduanya akan berfokus pada program-program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah, khususnya dalam mewujudkan keberlanjutan reformasi birokrasi yang efektif, di mana Menpan dan Wamenpan RB ini telah menyatakan sejumlah estafet perbaikan telah dilakukan dan keduanya akan berfokus pada visi misi pemerintah dalam mewujudkan target-target yang ada. Dan pemirsa, untuk informasi berikutnya kita saksikan berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjabarkan rencana 100 hari pertama masa jabatannya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan masih menanti arahan lebih lanjut dari Presiden, meski demikian pemerintah sudah memiliki berbagai target baik jangka menengah maupun jangka panjang. Target-target jangka menengah dan panjang diantaranya meliputi swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi. Target pemerintah juga termasuk penurunan rasio Gini dan penurunan angka kemiskinan. Selanjutnya terkait pertumbuhan ekonomi, Menko Erlangga menyatakan pihaknya akan segera membahas target Presiden Prabowo Subianto mengenai pertumbuhan ekonomi 8%. Erlangga menyebut target itu akan dibahas secara bersama-sama termasuk tahapan-tahapannya serta kebijakan fiskal terkait.
Sementara itu sebelumnya Erlangga Hartarto mengungkapkan akan berupaya untuk menggenjot kinerja setelah didapuk mengemban tugas yang lebih luas. Pasalnya tidak adanya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat kementerian teknis yang semula berada di bawah Kemenko Marves kini menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Erlangga menegaskan dalam 100 hari pertama pemerintahan pihaknya akan mengutamakan desain kebijakan ekonomi jangka menengah panjang. Menurutnya daya beli masyarakat akan menjadi prioritas utama. Dalam kesempatan yang sama, pemirsa, Erlangga Hartarto mengatakan tidak adanya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Merah Putih membuat kementerian teknis yang semula berada di bawah Kemenko Marves menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian, di mana saat ini konsentrasi terkait energi, investasi, dan pariwisata juga masuk di bawah Kemenko Perekonomian. Sementara itu, pemirsa, terkait tugas tim ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengungkap 3 tantangan ekonomi yang harus diatasi oleh Kabinet Merah Putih. Analis kebijakan ekonomi APindo Ajib Hamdani menyebut tantangan pertama yang akan dihadapi adalah kondisi fiskal yang mengalami tekanan. Kemudian tantangan kedua yakni masih tingginya angka pengangguran. Hal tersebut terlihat dari data 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%. Ia menjelaskan pencapaian investasi yang selalu di atas target selama 5 tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Di mana itu berarti investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya, pemirsa, permasalahan ketiga yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemiskinan, di mana pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan. Ya, pemirsa, berbagai tantangan ekonomi dan pekerjaan rumah tersebut perlu dipenuhi guna mencapai salah satu janji Prabowo selama kampanyenya, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dan Menko Perekonomian kita bergeser ke Menteri BUMN, pemirsa, yang kembali dijabat Erick Thohir. Lantas seperti apa langkah Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dalam waktu dekat? Berikut kita simak informasinya. Erick Thohir kembali menempati posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara di era pemerintahan Prabowo Subianto. Setelah sebelumnya di pemerintahan Joko Widodo juga menjabat posisi yang sama. Mendapati penugasan di tempat yang sama, Erick menyatakan akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kinerja perusahaan plat merah sesuai arahan Presiden Prabowo. Erick Thohir mengatakan arahan Presiden Prabowo untuk BUMN diantaranya terus meningkatkan kolaborasi dengan swasta dan UMKM. Kolaborasi dengan pihak lain ini sejalan dengan rencana merampingkan jumlah BUMN menjadi hanya 30 perusahaan. Menurutnya, perampingan BUMN dilakukan untuk menyehatkan pasar, termasuk menyeimbangkan peran perusahaan plat merah, swasta, dan UMKM dengan harapan bisa lebih menarik masuknya investasi ke Indonesia. Selain perampingan BUMN, Erick Thohir juga menegaskan bahwa pengembangan UMKM turut menjadi program prioritas Kementerian BUMN ke depannya, sebab Menteri BUMN memastikan bahwa UMKM merupakan fondasi bagi perekonomian nasional. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Erick Thohir menyiapkan sejumlah program usai kembali dipercaya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Salah satu program yang diusung Erick adalah perampingan BUMN, di mana jumlah BUMN akan dipangkas menjadi hanya 30 BUMN untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing ke depannya. Ya, pemirsa, dengan perampingan BUMN diharapkan pasar akan semakin terbuka dan terjadi keseimbangan. Ia juga memastikan keberpihakan pemerintah kepada UMKM agar didorong untuk terus berkembang. Erick Thohir juga menyoroti sejumlah entrepreneur yang hanya berjumlah 3,4% dari populasi, jauh lebih rendah dari negara lain yang bisa sampai 5 hingga 8%. Ia pun berharap peran BUMN bisa mendorong untuk membuat entrepreneur naik kelas, serta mendorong kerjasama dengan pihak swasta. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan banyak PR Kementerian BUMN yang akan dituntaskan, misalnya restrukturisasi sejumlah BUMN seperti Kimia Farma, Waskita, dan lainnya.
Selain itu pemirsa, ia juga menyebut BUMN siap menyukseskan sejumlah program Prabowo terkait dengan ketahanan energi, swasembada pangan, dan lainnya. Yang jelas pemirsa, sempat terjadi kontroversi di mana penambahan 14 kementerian menjadi 48 kementerian ini sempat dikhawatirkan banyak pihak begitu, tetapi juga kemarin ketika terjadi pelantikan kementerian ini juga menuai cukup banyak pujian di mana tampaknya ini kementerian-kementerian yang baru siap langsung gaspol begitu. Kita nantikan saja bagaimana sejumlah kementerian ini dengan banyaknya penambahan kementerian koordinator. Ini tentunya akan bisa mendorong semakin fokus dan juga tajam kinerja masing-masing untuk menuju target ekonomi di 8%.